Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan pembelajaran. Langsung saja, saya Anissa Ramadatul Rahma akan menyampaikan pengertian dari pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran itu terdiri dari dua kata, yaitu kata pengelolaan dan pembelajaran. Menurut Wiharno, pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan, dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. Undang-Undang Sistem Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pengertian menurut para ahli, yang pertama ada Suginto, menjelaskan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah berbagai cara dalam mengelola situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran. Kondisi belajar yang kondusif merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Yang kedua ada Cohen dan Manion yang memberi batasan bahwa pengelolaan pembelajaran berhubungan dengan cara seseorang mengatur kelasnya sejak awal proses pembelajaran. Yang ketiga ada Ari Kunto yang mendefinisikan pengelolaan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran atau orang yang membantunya dengan maksud agar tercapainya kondisi maksimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan pengelolaan pembelajaran adalah cara seorang guru mengatur kelasnya dan mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan serta mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Sedangkan menurut saya sendiri, pengelolaan pembelajaran adalah proses-proses yang dilakukan oleh guru untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah peserta didik menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Muasaroh akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Dalam mengelola suatu kelas, guru harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pengelolaan pembelajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran yaitu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik. Pengelolaan pembelajaran yang baik yaitu menolong menyediakan kondisi belajar yang menyenangkan dan prosedur yang efektif dalam menjalankan aktivitas secara ekonomis dan efisien. Pengelolaan pembelajaran bertujuan agar siswa yang terdapat di dalam suatu kelas dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Agar setiap peserta didik di kelas dapat belajar dengan tertib, maka diperlukan pengaturan kelas yang efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran. Kelancaran proses pembelajaran di kelas dapat diwujudkan ketika guru mampu mengelola kelas secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, merencanakan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Yang keempat, mengawasi segala sesuatu apa yang sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau masih dalam rangka pencapaian tertentu. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatih Koridol. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor pengelolaan pembelajaran dan strategi pengelolaan pembelajaran. Yang pertama itu faktor pembelajaran itu dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berkaitan dengan masalah emosi, pikiran, dan kepribadian peserta didik. Peserta didik itu memiliki ciri khas yang masing-masing, tergantung
watak dari peserta didik itu. Dalam mengubah watak itu sangat sulit, jadi tidak mudah untuk mengatur peserta didik yang beragam. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini masalah dengan suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik. Lingkungan pembelajaran itu juga berpengaruh, sebab lingkungan belajar itu berpengaruh karena setiap pembelajaran pasti berpengaruh di lingkungan pembelajaran. Jumlah peserta didik itu juga berpengaruh dalam pengelolaan pembelajaran. Semakin sedikit jumlah siswa, maka semakin mudah pula mengatur siswa atau melakukan pembelajaran. Apalagi siswanya penurut dan cerdas, itu malah lebih mudah dalam melakukan pengajaran. Sebaliknya, bila jumlah siswa banyak, pasti sulit untuk mengatur, dan dalam melakukan pembelajaran akan sulit karena pasti ada banyak pula siswa yang membangkang atau suka membantah atau melanggar peraturan. Itu pasti ada, sebab banyak siswa pasti memiliki banyak keberagaman dan banyak kepribadian pula. Yang kedua yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Konsep terbaru tentang pengelolaan atau strategi dalam keaktivitas pada abad 20-an didasarkan atas dasar fungsi dan berpikir, merasa, penginderaan, cipta, dan intuisi. Dalam melaksanakan pengelolaan atau strategi perlu adanya kreativitas melibatkan semua fungsi ini, bahkan lebih dari itu karena ada percikan dari dimensi lain. Jadi dalam strategi ini berfokus pada pembelajaran kreatif. Apa sih pembelajaran kreatif itu? Pembelajaran kreatif merupakan proses pembelajaran yang mengharuskan guru agar dapat memotivasi dan memunculkan keaktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Jadi dalam pembelajaran kreatif ini guru harus bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran kreatif menuntut guru agar mampu merangsang peserta didik baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Berpikir kreatif ini harus dikembangkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik terbiasa untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi berpikir kreatif ini harus dikembangkan betul karena untuk mengembangkan proses berpikir siswa agar kreativitas anak itu berkembang. Jadi guru itu harus bisa memotivasi siswa supaya bisa mengembangkan kreativitasnya. Seperti contoh dalam pengembangannya itu guru pembelajaran itu bisa menggunakan kerja kelompok, bermain peran, dan memecahkan masalah. Dengan adanya metode-metode yang beragam itu pasti ada metode yang cocok untuk mengembangkan kreativitas anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Wahyu Sulistia Yasinda. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran ada 6. Pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Pendidik yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan pembelajaran. Kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja yang menantang akan meningkatkan semangat anak didik untuk belajar.
Ketiga, bervariasi. Penggunaan alat dan media serta gaya mengajar pendidik kepada anak didik akan meningkatkan perhatian anak didik apabila penggunaannya bervariasi, sehingga efektif dan menghindari kejenuhan. Keempat, keluasan. Tingkah laku pendidik untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik, seperti keributan anak didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kelima, menekankan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, pendidik harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Dan yang keenam, yang terakhir, disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan pembelajaran adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri, dan pendidik sendiri hendaknya menjadi teladan. Jadi, pendidik harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.